Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa PAL TV, salam sehat untuk kita semuanya. Dan pagi hari ini kita kembali lagi di program Halo Palembang bersama saya Rian Gumai. Dan saya Amal Zafira. Pemirsa, mengawali weekend pemirsa hari ini di Sabtu paginya, pastinya aktivitas pemirsa yang akan dilakukan hari ini pastinya sangat banyak ya. Tapi Cik Amal dan Cik Rian akan menemani pemirsa di rumah selama 1 jam ke depan sampai jam 10-nya nanti. Dengan kita membuka tema ini, perjalanan penggiat kesehatan mental menyuarakan pentingnya perawatan jiwa atau mental health ya Cik Rian kalau bahasa dusunnya tuh ya. Nah, kita sudah kedatangan narasumber juga ini yang sangat berkompeten juga pasti di bidangnya. Ini ada Kak Alif Kurnia Triatmojo SPSI. Assalamualaikum Kak Alif. Ya, waalaikumsalam. Apa kabar? Sehat, alhamdulillah. Sehat ya, luar biasa. Dari senyumnya itu sudah Ya, sumringah ya. seorang psikolog harus mengamalkan yang kesehatan awalnya dulu, Siap, gitu ya. siap. Ini pagi hari ini juga sama-sama sehat kita, alhamdulillah. Kita pakai matching itu ya, sama-sama Tidak coklat. Tidak sengaja. Karena pandai membaca karakter. Pemirsa PAL TV, pagi hari ini kita akan mendengar nih edukasi tentang keilmuan psikolog ya, yang dalam hal ini sudah ada narasumber kita. Seperti apa sih sebenarnya psikolog dan mungkin apa perbedaan dengan psikiater dan turunannya seperti apa, langsung kita awali diskusi pagi hari ini. Nah, silakan Kak Alif. Baik, semuanya terima kasih Cik Amal, Cik Rian atas kesempatan yang berharga bagi kami dari firstaidsoul.id pada hari ini bisa sharing di PAL TV, suatu kebanggaan dan kesyukuran kita pada hari ini karena memang ngobrolin tentang kesehatan mental Cik, memang benar-benar belakangan ini jadi isu yang benar-benar harus kita kasih concern, kasih porsi yang benar-benar jadi prioritas karena dengan kehidupan kita yang mudah berubah, teknologi cepat berpindah-pindah dan juga banyak perkembangan-perkembangan yang akhirnya membuat kita tuh kadang nggak aware. Mungkin ya, ini praktiknya. Beberapa orang mungkin punya niat untuk hiburan dengan scrolling HP. Mungkin niatnya healing gitu kan. Tapi akhirnya overthink. Nah, hal-hal sederhana kayak gitu yang sering kami bahas juga di studi-studi, sharing-sharing, diskusi sama teman-teman kesehatan mental, entah itu di sekolah, entah itu di perguruan tinggi, sharing-sharing di space di Palembang ini kayaknya banyak ya sekarang orang buka space working dan lain-lain. Nah, itu benar-benar jadi kayak fenomena baru, terutama di Palembang sendiri memang tidak semua orang sadar. Karena kadang orang ngerasa, oh tahu saya sedih, ngerasa kadang kayak tertekan, tapi bingung mau ngapain. Nah, ada juga orang yang ngerasa "Nggak kok, aku baik-baik aja." Denial. Kalau dalam psikologi ada beberapa orang yang berusaha untuk fine, Padahal membohongi diri. Padahal dalam dirinya itu sebenarnya ada perasaan yang dia bohongi sendiri. Gitu. Jadi Jadi itu awalnya ya. Nah, kalau untuk ilmu psikolognya sendiri itu seperti apa Kak? Baik, kalau untuk psikologi sendiri memang di case-case tertentu saya banyak dapat satu pandangan yang mungkin agak sedikit berbeda-beda, mungkin tidak salah, tapi berbeda-beda. Ada yang mungkin menggunakan istilah psikolog, psikiater, itu campur-campur, terbalik-balik. Nah, kadang beberapa kesempatan juga dipanggil psikolog ya, Alif aminin aja Mbak, karena memang sebagai doa semoga CN untuk kedepannya, karena memang secara knowledge, Alif sendiri masih masuknya ke ilmuwan psikologi. Ilmuwan psikologi, jadi sarjana psikologi yang lulus selama proses pembelajaran di psikologi. Saya alumni psikologi UGM. Nah, ini benar-benar jadi salah satu profesi yang belum bisa dikatakan psikolog. Karena untuk bedanya antara ilmuwan sama psikolog, bedanya adalah prakteknya. Karena kalau misalnya ilmuwan psikologi, batas atau hak tugasnya adalah ke edukasi masyarakat. Ada batas ya. Kesehatan. Tapi kalau misalnya psikolog, dia memang lebih banyak ke arah terapi dan juga psikotes. Nah, kalau mungkin Cik Amal, Cik Rian pernah psikotes, itu yang nge-cover adalah psikolog. Beda lagi sama psikiater. Nah, kalau psikiater apa tuh? Kalau psikiater memang dari keilmuannya diawali dari kedokteran. Yang mengambil spesifikasi kejiwaan. Jadi memang akhirnya dari pembelajarannya dari awal ambil kedokteran akhirnya jadi spesialis jiwa, dan perlakuannya juga berbeda. Kalau psikiater lebih banyak ke arah medicine, obat atau memberikan resep-resep tertentu gitu kan, dengan hal-hal yang seperti klinis, misalnya ada orang-orang dengan gangguan skizofrenia, gangguan emosi. Nah, itu benar-benar harus dibantu oleh psikiater. Kalau psikolog tidak menggunakan obat. Seperti itu. Jadi melalui terapi terlebih dahulu baru ke psikiater. Tapi memang langkahnya seperti itu kah? Langkahnya kalau untuk proseduralnya seperti itu, tapi kadang beberapa case, nih ada beberapa case tertentu orang-orang yang dengan suatu kejadian akhirnya dia secara mental, ya mungkin kita katakan mental breakdown, dia benar-benar dari kondisi fine jadi benar-benar depres. Nah, sebenarnya kalau stres tuh menurut saya pribadi, mungkin nggak tahu Cik Amal, Cik Rian sepakat atau enggak, itu normal.
Every people have a problem. Semua orang punya masalah dan bisa stres, benar ya? Nah, tapi yang jadi masalah stres itu kalau nggak tercover dengan baik akan jadi suatu tingkatan yaitu depresi. Nah, depresi itu tingkatan lanjut dari orang yang mengalami stres tapi bertumpuk-tumpuk-tumpuk. Tidak teratasi dengan baik sehingga mengalami depresi. Nah, orang yang depresi itulah yang butuh penanganan langsung dari psikolog. Kalau masih bisa diajak ngobrol. Kalau nggak bisa diajak ngobrol, dia nggak relate to reality, harus ke psikiater. Jadi harus dengan bantuan obat seperti itu. Benar. Kalau sebagai seorang psikolog, ini kan tadi kan setiap orang kan berbeda tingkat depresinya, kemudian itu bisa diobati. Itu tahapannya tuh gimana tuh kalau cara untuk merecovery orang tuh biar kembali lagi seperti semula? Benar. Memang prosesnya tidak sempurna kalau misalnya kondisi pulih gitu ya, Cek ya. Dari awal dia fine, dia bisa survive dengan kerjaan, dengan agenda-agenda hariannya. Karena memang kalau menurut WHO sendiri ada satu riset ya tentang kriteria orang yang sehat mental. Salah satunya adalah orang ini bisa produktif dalam sehari-harinya. Jadi kalau orang yang produktif dapat dikategorikan sehat mental. Salah satu kriterianya adalah sehat mental itu produktif, seperti itu. Nah, jadi kalau yang banyak main gadget agak gangguan jiwa, ya. Potensinya ke sana ya. Hati-hati, bisa jadi. Nah, coba self correction ya. Jadi buat teman-teman, kalau ngerasa kayak seharian tuh dihabisin untuk konsumtif semua, tidak ada yang kita bisa karyakan, minimal lah gitu. Kita pasang status itu kan menurut saya itu karya, hasil dari apa yang kita pikirkan kita tuliskan. Nah, itu sebenarnya sederhana itu indikasi kalau orang itu produktif. Nah, itu yang pertama. Kalau misalnya dia nggak bisa produktif, dia sehari-hariannya ngunci diri di kamar saja. Ini beberapa case yang saya sering temukan. Mager gitu ya? Mager. Mungkin sederhana gitu ya, tapi kalau misalnya itu dilakukan secara berulang dan jadi kebiasaan, nah itu yang harus ditangani. Makanya dibawalah ke psikolog misalnya. Ditangani. Nah, biasanya proses penanganan nggak sekali, Cek. Pertama itu adalah tahapan asesmen awal. Nah, biasanya asesmen awal itu bisa menggunakan alat-alat tes. Misalnya entah itu tes proyektif dengan menggambar atau non proyektif dengan cara menjawab kalimat atau kata-kata yang hilang atau menjumlahkan angka. Nah, itu biasanya digunakan oleh psikolog di awal untuk mengasesmen, diagnosis awal. Akhirnya dapat nih data, oh ternyata dia mengalami contoh misalnya gangguan kecemasan. Banyak yang sering kami temukan di lapangan, anak-anak muda di usia belasan tahun sampai puluhan 20-an itu biasanya case-nya anxiety. Kalau tangani dengan tepat akan menjadi paranoid. Itu tingkatannya. Jadi ketika anak mengalami suatu kekhawatiran yang tidak tercover, biasanya dia akan menjadi takut. Krisis kepercayaan. Bisa jadi akan masuk ke isu trust. Itu beda lagi, mungkin lebih ke arah relation. Kalau yang Alif katakan tadi mungkin lebih ke arah personal. Kadang ketakutan itu hadir tapi nggak nyata. Anxiety tadi ya. Kita takut dengan sesuatu hal tapi sebenarnya itu nggak nyata. Akhirnya apa? Kita takut mengambil tindakan. Bisa jadi kaitannya tadi, orang nggak produktif itu karena dia takut. Oh, aku mau rencana buat konten misalnya, dia berusaha untuk ngeaplikasikan ilmu yang dia dapat untuk ke konten, tapi takut dihujat hater dan ini. Nah, itulah yang overthinking gitu ya. Overthinkingnya itu, makanya dibawa ke psikolog di awal asesmen awal. Kedua nanti ada proses konseling lanjutan. Biasanya itu butuh waktu 1, 2, 3 kali. Tapi memang akan jadi kendala baru nih bagi beberapa orang yang mungkin tidak cukup paham. Oh, aku kan ke psikolog pengen berobat, tapi kayaknya nggak berdampak. Nah, mungkin bagi beberapa orang akhirnya menyerah di tahapan awal, padahal ini masih asesmen di awal. Gitu. Berarti kalau asesmen di awal ada tahap lanjutan ya, sampai recovery-nya tuh pulih, biasanya berapa kali diajak ngobrol? Nah, tergantung setiap individu ya. Beda-beda. Karena benar, tadi kita sudah backstage ngobrol-ngobrol ya. Ada satu, kalau analogi lah ibaratnya botol gitu ya. Ya botol ini kalau misalnya dia nggak buka diri, mau seberapa kali, seberapa sering, seberapa intens, nggak akan bisa menambah kapasitasnya. Karena kita nggak tahu nih, ibaratnya botol tadi mungkin ada kebocoran. Kapasitas mental setiap orang tuh memang beda-beda. Ibaratnya tadi sama botol, ada yang punya kapasitas 50 mili, 100 mili, dan lain-lain. Nah, kapasitas stresor orang, kalau misalnya dia besar kapasitasnya, nggak mudah stres, mungkin nggak masalah. Dia nggak butuh banyak bantuan dari eksternal. Dia bisa cover sendiri. Tapi bagi beberapa orang dengan kondisi mental yang dia mudah baper, mudah overthinking. Nah, dia sudah sadar sebenarnya dia tuh ngalamin hal itu, tapi dia nggak buka tutupnya. Mau sampai kapanpun botol ini nggak akan terisi lagi. Makanya balik lagi prosesnya akan lebih cepat atau lebih lambat. Balik ke penerimaan, kesadaran. Makanya nanti mungkin di akhir kita share tips. Ya udah siapin satu rumus gitu ya. Nah, jadi
dari rumus itu hal paling sederhana adalah kesadaran. Minimal dia sadar diri kalau kondisinya sedang tidak baik-baik saja. Banyak yang kami temukan di lapangan, teman-teman tuh ngerasa nggak kok Kak, aku baik-baik aja, nggak masalah. Bohongi dirinya sendiri, denial Benar, ya tadi. benar, ya. benar. Tapi benar berarti dari psikolognya sendiri, Ya. kalau diibaratkan botol tadi, Ya. melembutkan untuk dia membuka tutupnya sendiri tadi dulu. Betul, fungsinya salah satunya membuat dia itu tidak mengunci dirinya, dia pelan-pelan sadar, oh iya, mungkin selama ini aku terlalu egois, mungkin selama ini aku terlalu menutup memaksakan, diri mungkin. menutup diri. Nah itu benar, salah satu fungsi konseling atau peran psikolog, dia membuka keran-keran atau mungkin hal-hal yang selama ini mungkin tertutup Benar, di mindset. tapi dengan pelan-pelan. Tapi tadi juga ada yang satu kali datang nggak mau lagi. Ya, benar. Itu makanya gimana Itu tuh? terlalu menyentuh ke privasinya atau gimana? Atau Nah, dia oke. ngerasa tidak, kacanya dapat manfaat nih. Nah, Benar. konseling di sini benar. tuh gimana? Tergantung tadi ya, tergantung intensitas kejadiannya. Bisa jadi kejadian tertentu harus hati-hati. Karena ibaratnya kalau luka, memang benar-benar ini lukanya fatal. Ketika memang salah dikit saja, memang langsung buat dia tuh jadi malah takut gitu kan, nggak mau berani untuk memproses apa yang dialami itu. Makanya sebenarnya ketika kita di awal tadi asesmen awal itu fungsinya adalah apa yang akan kita lakukan di kedepannya. Perlakuan apa? Contoh misalnya kejadiannya itu, maaf, mungkin contohnya pelecehan. Nah itu lumayan. Itu akan menjadi suatu beban mental yang benar-benar tidak mudah untuk dia mengalami recovery dalam waktu yang singkat. Karena di awal banyak kejadian yang kami temukan riset-riset di lapangan, nutup dirinya minta ampun karena mungkin dia ngerasa itu suatu aib atau hal yang harus dia tutup rapat-rapat. Makanya untuk ngobrol sama psikolog pun itu bukan hal yang mudah. Sampai di tahap itu saya rasa pasti dia ada dukungan support group yang benar-benar mendukung dia, ayolah cerita. Karena mungkin teman-teman di sekitarnya nggak mampu untuk bisa bantu dia memaafkan kejadian yang pernah terjadi. Mungkin istilah memaafkan juga mungkin tidak begitu tepat untuk kejadian-kejadian tertentu yang cukup traumatis bagi seseorang. Makanya peran psikolog lagi-lagi dia harus ibaratnya itu talik ulur. Dia harus tahu di mana dia harus kasih penekanan, di mana harus dia mendengarkan. Nah, makanya trik sederhana untuk bisa bikin seseorang itu bisa ngobrol dengan terbuka, dengan nyaman, ada istilahnya paraphrase. Paraphrase itu adalah kemampuan kita membahasakan ulang. Contoh misalnya kalau Cak Rian ngomong, oh hari ini bahagia sekali, saya bahasakan ulang, iya sih emang cerah banget nih Cak, hari ini enak, suasananya dingin itu kan. Nah itu kayak kita membenarkan apa yang dia ungkapkan. Kadang ada beberapa orang datang ke psikolog, ngobrol sama ilmuwan psikologi, nggak butuh solusi, Butuh dia validasi. hanya butuh validasi atau dia hanya butuh didengarkan, butuh teman untuk bisa hadir. Oh aku nggak sendiri ya, aku ada teman yang memperhatiin. Gitu. Bahkan untuk datang ke psikolog pun itu sudah sangat hebat bagi dia. Bener, kan? karena tadi memang itu poin pertamanya adalah sadar. Dia nggak akan bisa datang ke psikolog kalau dia nggak sadar apa yang harus dia tangani, kayak gitu. Jadi memang ada yang mentalnya terganggu. Iya. Kalau sepengetahuan Mas Alif nih yang sudah dipraktekkan gitu, kaum milenial ini. Lebih kepada apa sih? Apakah hubungan percintaan, apakah hubungan pekerjaan, apakah memang ketidakpercayaan diri terhadap kompetisi dalam pekerjaan begitu. Oke, baik. Kalau misalnya kita katakan untuk generasi milenial sendiri ya, Cek ya, memang benar-benar case-nya lumayan complicated karena mungkin tadi ya kita bahas di awal banyaknya informasi, derasnya informasi kita dapatkan dari perkembangan teknologi, gadget dan lain-lain. Itulah yang ngebuat dua problem utama. Ya nggak jauh-jauh dari pikiran, akhirnya jadi overthink. Yang kedua, kalau dia lebih dominan ke emosi, dia mudah baper. Nah itu kalau secara bahasa sederhananya, case-case generasi milenial nggak jauh-jauh dari overthink, nggak jauh-jauh dari baper. Jadi konten yang dia lihat, nanti dia berusaha untuk membandingkan diri. Nah itu case-case-nya. Akhirnya awalnya seperti itu. Mungkin kadang niatnya cuma untuk iseng-iseng scrolling, tapi nggak langsung, dia langsung membandingkan diri. Terutama bagi beberapa orang yang punya image tentang dirinya yang negatif. Dia masih punya image diri mungkin, aku nggak seberanda Insecure dia. Aku nggak berpendidikan dia. Aku mungkin tidak seluas dia dalam pertemanan. Akhirnya dia self correction. Nah, makanya hati-hati benar. Bagi beberapa orang yang punya image diri yang masih kurang, masih suka minder, kalau bisa intensitas menggunakan media sosial itu dikurangi. Terutama di jam-jam yang
rawan. Jam-jam rawan tuh apa? Di jam-jam yang kondisi fisik lagi lemah, capek. Mungkin malam hari, jam-jam 10, jam 11. Nah, mungkin bagi beberapa orang mungkin ada kendala nggak bisa tidur, insomnia. Niatnya mungkin untuk hiburan tak apa, malah justru itu membahayakan. Nggak tidur-tidur. Malah nggak tidur-tidur. Karena proses syaraf otak tadi nerima informasi, dia akhirnya masuk ke perasaan, nah itu yang ngebuat kondisinya nggak sehat. Akhirnya berjam-jam main media sosial, ngatasin kayak gitu. Jadi kalau sederhana singkatnya insecure. Insecure. Itu yang sering terjadi. Insecure itu juga ternyata sangat bahaya ya. Jangan baperan dan jangan emosian. Psikologi buat ganggu psikologinya juga agak buntu itu Mas. Ya, kali kita akan sambung lagi, tapi sudah yang ini pemirsa kami akan kembali lagi. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Halo Palembang. Anda masih di Halo Palembang pemirsa, dan juga masih bersama kita ini ada Kak Alif Kurnia Triatmojo SPSI selaku penggiat kesehatan mental founder firstaidsoul.id. Nah, kita sudah banyak ya. Kata Cik Rian tadi, Kak Alif itu baru kulitnya segmen 1 tadi. Berarti agak lebih dalam lagi nih kalau segmen 2. Dalam lagi ya, terhadap orang-orang yang berkonsultasi dengan Cik Alif ini ya. Posisinya lebih sulit menangani psikolog anak-anak, remaja atau orang dewasa ini. Baik. Menarik nih pertanyaannya sih. Kalau ditanya yang mana yang lebih sulit gitu ya, jawabannya tergantung tingkat komplikasi ke kondisi mentalnya. Karena biasanya kondisi mental seseorang itu dilandaskan dari apa yang dia rasakan, apa yang dia pikirkan, dan apa yang dia alami. Jadi sekali lagi mungkin ini belum kita sampaikan di awal tadi, konsep psikologi adalah tentang apa yang dipikirkan, apa yang akhirnya dia rasakan. Terus secara nggak langsung, uniknya manusia kadang masuk ke alam bawah sadar berupa tindakan. Jadi produknya itu adalah tindakan. Nah terus ketika tindakannya ini tepat, pasti otomatis kondisi emosi dan pikirannya juga tepat. Tapi kadang ada orang tuh tindakannya nyakitin orang lain, berarti ada kendala di pikiran dan perasaannya. Makanya prinsipnya adalah orang yang sakit nyakitin orang lain. Orang yang sudah sehat minimal dia pernah punya pengalaman negatif, tapi dia sudah pulih, Cek. Nah dia akan buat orang lain juga merasa terpulihkan atau sehat. Makanya kalau ditanya komplikasi mana masalahnya, lebih tentu pasti ke orang dewasa. Karena memang dari pengalaman yang dihadapi, mulai dari relasi, individu, maksudnya individu itu case-case seperti manajemen emosi, bagaimana dia mengendalikan pikirannya, bagaimana dia mengendalikan omongan, apa yang diucapkan. Nah memang banyak terjadi ke orang-orang dewasa. Karena tadi pengalaman yang didapatkan akhirnya jadi suatu memori, referensi untuk memperlakukan itu ke orang lain. Nah, makanya kalau misalnya ngatasin orang dewasa nggak bisa dalam waktu 1 jam, 2 jam. Memang butuh berkali-kali. Karena memang case utamanya kadang nggak selesai di satu kejadian. Beberapa orang yang mungkin belum siap, sekalipun dia datang ke psikolog, belum siap untuk membuka masalah inti. Dia hanya memberikan sampel problem. Nah, itu yang jadi masalah bagi beberapa penggiat kesehatan mental, termasuk pun psikolog. Tapi memang bagi beberapa orang tertentu yang dengan jam terbang tinggi, saya rasa kadang dia bisa membaca tanpa harus mendengarkan apa yang disampaikan. Tapi tadi pertanyaannya, kalau dikasih saran, siap nggak orang dewasa itu langsung ditembak ke masalah intinya? Kadang beberapa orang berontak, akhirnya nggak mau datang lagi. Nah itu yang jadi masalah, yang kenapa saya katakan komplikasinya lebih masalah di beratnya di orang dewasa, karena pengalaman seperti itu. Dan image, terutama kalau masih punya ego yang lumayan tinggi, dia akan selalu melindungi image dirinya. Seberapa penting dia membuka keterbukaan informasi dari orang yang akan berkonsultasi dengan psikolog ini? Kalau ditanya seberapa penting, sangat penting. Padahal sebenarnya informasi itu bagi beberapa psikolog memang dibutuhkan untuk hasil asesmen dan perlakuan apa yang akan diberikan kepada yang berkonsultasi atau kliennya ini. Tapi bagi beberapa orang punya pandangan, informasi itu bukan dibutuhkan oleh psikolog, tapi itu secara nggak langsung adalah terapi. Terapi untuk si klien. Karena dengan dia bercerita, dia mengungkap, itu adalah proses untuk ada satu tahapan tertentu dalam 5 of grief istilahnya itu. 5 tahapan menuju kita bisa menerima apa yang kita pernah alami. Kalau yang pertama apa nih tahapan? Ada 5 tahapan. Yang pertama, pasti semua orang mengalami proses denial ketika dia mengalami suatu kejadian yang negatif. Dia dikhianati, dia bohongi, atau apapun yang negatif, dia pasti nolak. Nolaknya apa? Bisa marah,
Atau juga bisa berusaha untuk baik-baik saja, jadi membohongi diri. Tidak kok, aku tidak merasa tersakiti, aku biasa baik. Nah, kalau bahasanya kan, itu ada tahap pertama adalah denial. Yang kedua, agresif. Agresifnya berupa tindakan atau berupa emosional. Bisanya jadi ini terlampiaskan dengan orang-orang terdekat. Karena dia bisa jadi orang yang diperlakukan negatif tidak sanggup untuk melakukan hal balik kepada orang yang melakukan hal tersebut. Bisa jadi dia ungkapkan dengan orang-orang yang di sekitarnya, terdekatnya. Itu yang kedua. Yang ketiga, tahapan bargaining. Dia ada tahapan menimbang. Dia menimbang-nimbang. Akhirnya mulai masuk tuh kemampuan kognitif dia untuk berpikir, ini sebenarnya yang saya lakukan tepat atau tidak. Rasional atau tidak. Sudah mulai jalan rasionalnya. Karena tadi dengan seiring waktu, aku sudah berusaha untuk baik-baik saja. Aku sudah berusaha untuk menyampaikan, meluapkan emosi. Tapi kondisinya tidak membaik. Ya sudahlah, mulai menimbang-nimbang. Mulai ada rasional. Nah, tapi biasanya orang tidak selesai di sini. Ada tahapan keempat, balik lagi. Kalau tidak selesai di sini, ke agresif lagi. Tapi kalau selesai di bargaining, dia langsung ke acceptance. Penerimaan. Nah, makanya acceptance ini adalah tahapan paling tinggi. Bisa dikatakan ketika orang itu menceritakan sesuatu. Tadi balik lagi. Informasi dibutuhkan itu untuk orang itu sendiri. Kenapa? Karena beberapa case psikologis digunakan konseling untuk dia menceritakan. Semakin sering dia menceritakan hal itu, dengan orang-orang yang dia percaya saja dan profesional, bukan semua orang, itu adalah proses pemaafan diri. Karena kalau dia semakin dia tutup-tutupi, dia jaga dan dia fresh, itu semakin nggak sehat. Makanya harus makan diri dewe. Makan diri dewe. Makanya harus diungkapkan, disampaikan dengan legowo, dengan sepenuh hati. Apa yang dia pernah alami, apa yang dia pernah hadapi, dia sampaikan. Semakin dia sering atau semakin luas dia nyampaikan, semakin proses acceptance-nya bagus. Baik, berarti benar ya kata orang-orang terdahulu itu pembesar-pembesar kalau sudah namanya di fase legowo, itu rasional dan kebijakannya itu sudah melewati tahap timbang-timbang tadi ya. Yes. Benar. Dan juga interaksi tadi kan ada biologi, biopsikososial ya saya pernah dengar juga. Tapi kalau interaksi-interaksi lain ada enggak Kak, selain dari itu? Oke, untuk interaksi-interaksi lain kayak lebih ke mana misalnya, Cek? Mereka tadi menerima dari dia dari ingin cerita itu. Dari kan mereka pastinya dari pikiran dia dulu, terus dari psikologi, kemudian ada interaksi sosial yang dia keluarkan, seperti itu kan. Nah, iya benar. Selebih dari itu sebenarnya ketika dia sudah memahami, kalau dalam psikologi ada istilahnya intrapersonal. Interpersonal, mirip istilahnya. Intra itu adalah mawas diri. Di dalam, ya. Dia berusaha untuk memahami, menyadari apa yang sedang terjadi dalam dirinya. Perasaannya, pikirannya. Akhirnya dia berusaha nih. Proses itu nggak mudah, Cek. Untuk bisa dia ungkapkan dalam ucapan. Kadang ada beberapa orang, kita sendiri mungkin kadang bingung nih. Apa yang kita rasakan dan mau kita ceritakan tuh kadang nggak sinkron gitu kan. Nggak keluar dengan kata-kata. Makanya bagi beberapa orang, cocoknya dengan cara istilahnya, kalau dalam psikologi ada istilahnya katarsis. Nah, katarsisnya ada hard katarsis, ada soft katarsis. Bagi beberapa orang ini efektif nih. Hard katarsis dengan cara membanting, merusak. Jadi dia meluapkan emosi yang dirasakan dengan cara melampiaskan. Saking abstraknya. Apa yang dia alami, yang dia rasakan tuh akhirnya dia ungkapkan dengan cara pukulan, rilis seperti itu. Nah, itu bagi beberapa orang mungkin termasuk olahraga juga itu hard katarsis. Tapi ada yang kedua, soft katarsis. Soft katarsis itu biasanya berupa produk karya-karya. Bagi beberapa orang ini adalah momen paling tepat untuk buat tulisan, sastra, musik. Dia buat kayak ungkapan puisi, apa yang dia rasakan. Nah, biasanya itu kalau saya katakan puisinya berjiwa. Berarti itu salah satu bentuk healing penyembuhannya ya, melalui tulisan dan karya. Selain omongan tadi, tulisan, apa dia dalam bentuk lukisan atau dalam bentuk kriya. Nah, itu benar-benar diefektifkan memang untuk beberapa orang yang punya ketertarikan ke arah seni. Oh, berarti kalau Cik Amal hard tadi ya, soalnya hobi Muay Thai. Belum tentu juga katanya ya nanti ya. Ngobrol lebih lanjut lagi berarti. Lebih mengekspresikannya ke hard tadi. Unik tapi memang, Cek. Kalau hard itu dia naiknya lebih cepat. Maksudnya emosinya. Dia lebih mudah untuk merilis apa yang dirasakan. Tapi dampaknya nggak lama. Uniknya situ. Baliknya cepat lagi. Kita kesel. Kita rilis dengan pukul-pukul tadi. Down, emosinya nggak terlalu ini lagi kan. Tapi lama-kelamaan nanti naik lagi dampaknya. Tapi kalau soft, dia lebih bertahan. Karena benar-benar dia mencurahkan dalam bentuk
tulisan atau mungkin apa. Apa gara-gara itu sudah dia berdamai dengan tulisan itu sendiri atau bagaimana? Gara-gara mungkin tidak tersalurkan si pukulan yang keras tadi kan, mungkin benar. Daripada melalui tulisan tadi. Seperti itu memang Kak? Ya, dinamika psikologinya seperti itu. Kadang bagi beberapa orang ada yang cocoknya di hard catharsis, ada yang lebih cocok ke soft catharsis. Karena memang setiap orang nggak bisa disamakan. Kalau istilah dalam psikologinya mah individual difference. Setiap orang satu case misalnya, satu masalah tentang relasi, nggak bisa kita satukan si A-nya sama, harus ini perlakuannya beda-beda. Makanya di situ kemampuan psikolog adalah kemampuan mendengarkan dan memberikan perlakuan yang berbeda-beda setiap orang. Kalau dari sisi genre nih Mas Alif, lebih ke perempuan atau laki-laki yang dapat mengontrol mengenai ketika dari permasalahan dan akhirnya tidak melebar kemana-mana nih? Oh, maksudnya kecenderungan yang lebih terkontrol perempuan atau laki-laki dalam menangani psikolognya kalau ada yang terganggu gitu. Sip. Nah, bagus nih pertanyaannya. Ini sedikit mensitasi nggak apa-apa, Cek ya. Ini salah satu apa yang saya ikuti, ada seminar yang dilakukan oleh Dr. Aisyah Dahlan. Beliau pernah mengatakan nih, salah satu bahasan yang sering cukup dia sampaikan adalah tentang bagaimana cara menyampaikan. Kalau perempuan, dia ada porsi menyampaikan dengan kata-kata lebih banyak daripada laki-laki. Itulah kenapa nggak asing mungkin Cek ya. Ibu-ibu mungkin kawan-kawan cewek ngumpul pasti ada yang diomongin. Ada pertukaran informasi. Proses Ada pertukaran informasi. bahasa positifnya ya. Bahasa negatifnya gosip. Atau gibah. Nah, tapi itu unik Cek Rian. Itu salah satu proses healing dia. Karena memang bisa jadi salah satu proses dia bisa merasakan emosi, dia bisa merasakan confident. Nih ya, tapi kalau saya katakan sehat atau enggak mungkin kurang sehat. Orang bisa merasakan confident dengan cara membandingkan diri dengan orang yang mungkin tidak lebih beruntung dibandingkan dia. Jadi membicarakan keburukan orang itu salah satu cara toksik untuk mendapatkan dukungan emosi. Jadi dia menjatuhkan orang, ngomongin kejelekan orang untuk buat dia tuh ngerasa benar. Ngerasa, oh iya aku lebih hebat daripada dia. Nah, itu dinamikanya. Balik lagi ke pertanyaan tadi. Yang mana yang bisa ngontrol? Kalau saya katakan mungkin bisa lebih ke laki-laki. Karena memang laki-laki sedikit berbicara. Nah, tapi memang bukan berarti juga perempuan tidak bisa menjaga. Kadang juga bagi beberapa case juga perempuan sangat bisa menjaga. Karena tidak terkait dengan gen menurut saya. Maksudnya tentang gender apa laki-laki atau perempuan, tapi lebih ke arah experience-nya. Karena pada waktunya nanti mereka akan sadar nih, apa yang perlu dilakukan, yang perlu disampaikan, apa yang perlu di-keep, seperti itu. Seiring waktu sebenarnya balik ke situ lagi. Tapi tidak kemungkinan juga lelaki juga yang banyak bicara. Bisa jadi, benar. Bisa jadi. Setiap orang punya sisi itunya. Kalau kelewat dominan bicaranya lebih dari perempuan, mesti diperiksa psikolognya. Banyak yang bicara. Ada yang bermasalah ya. Kalau dari semua orang nih, Mas Alif ya, kan tidak mempunyai kesamaan permasalahan yang sama, atau juga tidak semua orang ini yang berkeinginan untuk menceritakan permasalahan ke psikolog. Image negatif ketika seseorang itu sudah, orang ini sudah pernah berpsikolog, berarti agak hati-hati nih, ada gangguan mental. Itu seperti apa tuh? Nah itu benar. Belakangan ini memang banyak ya orang-orang yang mungkin masih punya stigma. Tapi menurut saya seiring waktu, seiring zaman nanti, psikologi akan menjadi suatu hal yang lumrah. Karena memang kondisi ya tadi ya. Karena beberapa waktu tahun yang lalu, sekitar tahun-tahun 2000-an, memang jadi aib ketika ke psikolog, wah nih pasti ada gangguan mental, nih kau gilo ya, apa-apa. Nah, istilahnya stigma itu yang ditanamkan. Karena tentang edukasi kesehatan, terutama kesehatan mental, masih kurang jalan, Cek. Di tahun-tahun 2000 itu mungkin jalan, tapi mungkin belum up seperti ini. Kalau kita sekarang kan banyak informasi kita dapatkan dari influencer. Nah, tapi ini akan jadi suatu kendala tersendiri, nanti kita bahas mungkin. Nah, tapi positifnya adalah secara nggak langsung ini akan jadi paradigma orang. Akhirnya ibu-ibu, bapak-bapak, orang tua murid sudah mulai awareness, sadar. Ada salah satu namanya platform gitu ya, emang dia bergerak di bidang pendidikan di sekolah, memang dia sengaja kasih edukasi parenting setiap semester. Di acara parents meeting, biasanya kalau parents meeting kan bagi rapot atau mungkin diskusi kelas. Nah, ini enggak, parents meetingnya diadakan dalam bentuk seminar psikologi. Nah, secara nggak langsung ini kan berarti kan akan mengubah image bahwa psikologi itu bukan tentang orang-orang yang bermasalah, orang-orang yang gila atau apa. Tidak. Akhirnya itu menjadi image positif. Nah, menurut saya prediksi tahun 2030 ke depan ini akan jadi sahabat. Maksudnya akan jadi satu fasilitas yang benar-benar harus dibangun. Karena banyak case-case orang yang dengan kondisi sakit fisik
Bisa jadi. Benar, karena orang sudah sadar dengan mental health-nya sendiri ya. Sudah ada keterbukaan. Kayak gitu. Untuk sekarang masih awam gitu ya, potensi ke depan ini sudah bakal kemungkinan lumrah, dan siap-siap psikolog jadi teman curhat pada teman-teman yang banyak masalah nih ya. Tapi secara tidak langsung juga ini menjadi terapi juga untuk kita berdua, Cerian. Ngobrol bersama Mas Alif ini secara tidak langsung dia sudah memberikan afirmasi kepada kita juga ya. Benar. Mudah-mudahan. Dan untuk treatment nih biasanya yang dilakukan ataupun juga dipesankan yang sudah berkonseling dengan Mas sendiri, ada nggak PR nih kasih ke konsumennya tadi? Sering-sering baca buku ataupun apa yang sering di Mas treatmentnya? Iya, treatmentnya gimana tuh? Nah tadi ya balik lagi ke konsepnya tadi, psikologi itu nggak jauh-jauh dari apa yang dipikirkan, apa yang dirasakan, akhirnya secara nggak langsung dalam bentuk tindakan. Makanya saran yang diberikan juga tidak jauh-jauh dari peningkatan kapasitas diri, yaitu saya sering sarankan, benar Cik Amal bilang, lebih ke arah perbaiki bacaan atau apa yang dia konsumsi. Nggak mesti buku ya, apa yang dia lihat di media sosial itu termasuk akhirnya jadi pengetahuannya. Makanya coba pilah-pilah ya, dipilih lagi apa yang dibaca, apa yang ditonton, karena itulah akan jadi sumber ilmunya. Jadi konsepnya adalah ilmu. Nah ilmunya ini kalau misalnya sudah benar ya, pasti nanti akan akhirnya tindakannya benar. Makanya tadi yang pertama yang harus diperbaiki atau dikoreksi, coba koreksi dulu knowledge-nya. Udah benar belum nih mindset-nya? Sudah benar belum? Kalau misalnya kita kumpul atau punya koneksi teman-teman yang udah memberikan dukungan, yang benar-benar memberikan informasi yang bagus, berarti pas. Tapi kalau dia berkumpul dengan toxic relation, nah itu istilahnya ya dalam psikologi, yang kalau misalnya ada kejadian, misalnya dia case-case misalnya tertentu, mungkin bisa kasih contoh case-case apa misalnya yang sering terjadi, Cek? Ini lebih banyak case ini. Apa case HP banyak? Apa misalnya pertemanan toksik lah, toksik gitu kan. Nah dia cerita nih tentang kondisi dia yang negatif dengan teman yang lain, menyebarkan aib misalnya. Terus dia ceritakan, curah dengan circle dia. Nah circle ini memberikan dukungan untuk orang yang mengalami kejadian negatif tadi, untuk dia bisa lebih survive, bukan malah justru ngompor-ngompori, ngomongin orang yang bermasalah tadi. Jadi sebenarnya perbaiki juga circle-nya, itu yang pertama. Yang kedua tadi baca buku. Terus untuk perbaiki emosi, bisa jadi saya rekomendasikan untuk dia refleksi, Mbak. Maksudnya refleksi itu apa? Coba, ini hal sederhana dan praktis. Coba kamu cari film, dengar musik, atau mungkin yang merefleksikan perasaan. Karena kadang bagi beberapa orang, dia akan menjadi masalah mental ketika dia tidak berhasil untuk meluapkan emosi yang dia rasakan. Ini dia nggak sadar nih, saya bingung, sedih, kesel, marah. Nah, berkaitan emosi kan? Makanya untuk bisa menstimulasi emosi, saran saya biasanya gunakan media seperti lagu atau film atau musik apapun yang bisa membantu menstimulasi. Relaksasi. Boleh kok dengerin lagu-lagu yang mungkin relate dengan kondisi keadaan. Tapi bagi beberapa case, ini lagu-lagunya galau nih misalnya, yang benar-benar merepresentasikan kondisi hati, relate gitu kan. Boleh sekali dua kali. Tapi kalau seiring waktu terus didengerin, itu nggak baik juga. Akhirnya jadi mindset. Pikiran dia sebagai playing victim. Ada beberapa orang yang akhirnya dia memposisikan diri sebagai korban. Itu yang nggak sehat. Gara-gara berulang kali dari ini perlakuan dia sendiri. Nah, selebih dari itu, pesan saya coba cari mentor atau temen lah yang dirasa mungkin bisa lebih kasih dukungan atau mungkin nemenin. Biasanya memang kalau kami di komunitas tidak langsung kami lepaskan sepenuhnya, memang benar-benar kita terus kasih edukasi setiap minggu. Biasanya kan ada support group, kita kumpul bareng gitu ya, kita ngobrol-ngobrol bareng tentang kesehatan mental, tidak pasang tema apapun, yang penting duduk bareng, saling sharing apa yang dirasakan selama sepekan. Nah kalau dalam pelajaran di sekolah ada istilahnya namanya refleksi mingguan, jadi kita buat refleksi bisa tulisan atau ucapan, diceritakan. Jadi di komunitas itu rutin ya sekarang dilakukan seperti itu ya? Kita berusaha untuk bareng-bareng, tidak hanya First Aid Soul, kita juga bareng komunitas-komunitas lain. Memang di Palembang ini banyak komunitas, tapi memang masih berdiri sendiri-sendiri. Kita memang jadi PR-nya adalah merangkul komunitas ini sama-sama, kita punya satu visi. Fokus aja, Palembang dulu gitu. Gimana caranya orang-orang Palembang bisa lebih aware, tahu nih fokusnya kesehatan mental ini penting ini untuk kedepannya, dan tahu
harus ngobrol di mana. Gitu. Dan ngobrolnya nggak harus di satu tempat ya, tergantung. Benar. Kalau ada yang mengusulkan di temanya alam lebih lebih ke alam. Tapi memang beberapa kesempatan memang kita gunakan space. Sekarang kan banyak tempat-tempat ya, walking coffee space, shop dan lain-lain itu. Yang tempat indoor maupun outdoor. Indoor seperti itu ataupun Baik. outdoor. Kita lanjutkan lagi Cik Rian. Ya. Berarti segmen kita lebih dalam lagi ini lebih ya. dalam lagi, dan kita harus mendengarkan solusinya. Biar semakin dalam ada jalan keluarnya. Siap. Nanti masuk ke perawatan rumah sakit jiwa nih. Ya pemirsa, kami bakal balik lagi. Sedang sekali ini tetap bersama kami di Halo Palembang. Anda masih bersama kami pemirsa di Halo Palembang, dan kita sudah di segmen terakhir, di segmen ketiga. Cuma masih ada ya informasi-informasi yang bakal kita kasih ke pemirsa di rumah, dan juga masih kita tanya ke Mas Alif ini. Mas Alif, kalau seseorang yang terus berkonsultasi begitu ya, dan menghindari sampai dia nanti fatal, mohon maafnya sampai masuk ke perawatan rumah sakit jiwa, itu ada nggak sih sebenarnya apa saran masukannya, jangan sampai ini berkelanjutan gitu loh. Baik. Benar ya, kalau untuk beberapa case tertentu memang kita harus benar-benar tegas dan serius. Karena permasalahan ketika memang kita berusaha untuk tangani sendiri, mungkin it's okay bagi beberapa kejadian-kejadian tertentu yang mungkin masih ringan, kita masih bisa cover. Ciri-cirinya kita bisa masih cover, emosinya akan balik. Kita akan rilis tadi ya, akhirnya berdampak kepada aktivitas. Kita masih bisa menjalani aktivitas dengan normal, masih tetap produktif, masih bisa relasi dengan orang lain. Nah, itu ciri-ciri kita bisa mengcover masalahnya dengan baik. Tapi kalau kita pada akhirnya dengan suatu kejadian yang lumayan berat, akhirnya mengurung diri, tidak mau berelasi, tidak mau bekerja, berkarya, itu maka harus segera dikomunikasikan minimal dengan orang yang memahami tentang psikologi atau orang yang punya pengalaman terkait dengan problem yang pernah dia alami. Makanya emang dia butuh seseorang. Kalaupun masih tidak tertangani atau mungkin dia tidak merasa ada solusi dari situ, makanya emang harus dia membawa dan berusaha untuk membawa dirinya ke psikolog. Ya, kalau di Palembang ini ada rumah sakit, ada biro-biro lumayan, banyak sekarang sudah berkembang biro-biro dengan psikolog-psikolog yang berkualitas, karena emang benar-benar sudah siap di Palembang ini sendiri. Tapi mungkin mereka-mereka yang berprofesi sebagai psikolog, kalau ibaratnya Alif istilahnya itu siap menerima bola. Nah, jadi memang kadang peran menerima bola dimainkan oleh psikolog, sedangkan yang menjemput bola kami yang benar-benar masih mungkin memiliki waktu yang lumayan luang, masih benar-benar punya energi yang lebih, akhirnya kita lebih merangkul. Makanya apa yang kami lakukan sampai saat ini, banyak kegiatan yang kami lakukan di coffee shop, di working space, karena yang teman-teman kadang nongkrongnya di situ. Nah, hari-harinya di situ, akhirnya kita sudah sengaja kita ngopi bareng, duduk bareng, akhirnya ngalir cerita, ngobrol tentang problem. Sekali lagi, untuk case seperti itu memang harus ada penanganan khusus, tidak boleh sembarangan orang, karena banyak kejadian sekarang orang dapat konten tentang psikologi, akhirnya self-diagnose. Dia ngerasa, oh kayaknya aku ngalamin ini nih. Bahaya sebenarnya itu ya. Bipolar, aku kayaknya skizofrenia, itu banyak, itu banyak. Yang Alif temukan di coffee shop, teman-teman akhirnya self-diagnose. Pas saya tanya, siapa yang ngasih diagnosa? Google. Ini tuh itu influencer itu siapa yang ngomong tuh ada lupa gitu kan. Nah, sering itu sering kejadian. Makanya penting banget jangan sampai self diagnose. Kalau bisa memang yang mendiagnos itu adalah dokter atau psikiater atau psikolog seperti itu. Kalau dalam perbedaan begini nih, misalnya kayak ada nih tetangga ya, yang dia ternyata secara ibadahnya, religinya tuh bagus. Kalau misalnya umat muslim kita nih begitu azan, sholat, masjid, puasa, tapi terhadap sosial tetangga kanan kirinya itu acuh tak acuh, bahkan kontrol emosinya ngapo, yang penting aku nih sholatnya lancar. Allahnya bagus. Nah, bagaimana secara pembenaran psikolognya? Oke, nah tadi ciri-ciri kedua, orang yang sehat mental selain dia produktif, punya relasi yang minimal ya, walaupun nggak banyak circle-nya. Kadang beberapa orang tuh mengecilkan circle malah. Mengecilkan circle, it's okay, itu bagus. Karena itu akan mengubah suatu porsi perhatian ke banyak orang jadi ke sedikit orang. Tapi unik, kadang sedikit orang dia akan lebih akrab. Minimal itu kewajiban kalau menurut saya pribadi tetangga. Harusnya dia sebagai pribadi yang tadi mungkin rajin beramal atau mungkin sholat dan lain-lain, itu harusnya bentuk nyatanya hubungan dia sama tetangganya. Makanya bisa dikatakan maaf mungkin ada problem emosi atau isu trust, dia mungkin punya pengalaman. Karena tadi lagi sebelum kita menyimpulkan orang ini bermasalah atau tidak,
jangan cepat-cepat menyimpulkan, tapi coba pelan-pelan kita olah pikir nih. Menganalisa begitu ya. Ya, benar. Tadi di awal mungkin saya ngomong nggak ada orang tuh yang jahat. Iya. Nggak ada orang yang mau nyakitin orang lain itu benar. Tapi bisa jadi ada dua kemungkinan. Dia ada pengalaman disakiti, tapi dia belum memaafkan. Akhirnya masuk ke alam bawah sadar. Pengalaman negatif diabaikan tetangga, dia pernah ngalamin mungkin. Iya. Akhirnya dia ngelakuin hal itu karena dia nggak memaafkan sepenuhnya. Atau yang kedua, dia mengalami kejadian yang negatif, akhirnya dia jadi dendam. Oh yaudah, besok kalau aku punya tetangga aku kayak gituin juga. Nah unik, dua dinamika inilah yang kadang salah. Makanya yang harus benar adalah kita mengalami rasa sakit, pengalaman-pengalaman negatif, jadikan itu sebagai bentuk refleksi, pelajaran bahwa oh ternyata nggak nyaman nih diabaikan, terasa kayak ngerasa ini negatif, ngalamin hal yang diabaikan atau apa tadi mungkin konteksnya bertetangga tadi. Akhirnya kalau bisa kita yang mengalami hal itu, kita putus di kita dengan cara sadari. Nah ini prinsip rumusnya. Kalau disingkat SEPAT, se-nya itu sadari sedini mungkin. Jadi kita mengalami kejadian itu kalau bisa disadari. Maksudnya gimana? Biar kita sadar. Triknya adalah dengan cara tarik nafas. Oke. Prinsipnya 5 dan 8. Tarik nafas tuh. 5 dan 8. Jadi kalau misalnya kita mengalami suatu kejadian yang lumayan pressure untuk kita, kalau bagi beberapa orang yang nggak tahan, duduk, nyender, tarik nafas 5 detik, hembuskan 8 detik. Itu prinsipnya, atau bisa jadi 7 atau 11, ada banyak. Tapi kalau bisa nariknya lebih sedikit waktu, tapi nembusnya lebih pelan-pelan. Kalau nggak cukup efektif, pejamkan mata. Nah, gunakan pernapasan diafragma. Itu untuk melatih kesadaran. Sadari sedini mungkin. Sudah sadari, oh, akhirnya kan terpikir di pikiran tuh, nggak nyaman, sedih, kesel, digituin. Tapi nggak diungkapin dengan umpatan. Kalau diungkapin dengan umpatan, nanti alam bawah sadarnya masuk tuh. Dia akan jadi bentuk dendam, amarah. Itu yang nggak sehat. Makanya tadi sadari sedini mungkin. Yang kedua, pahami. SEPAT tadi ya. Ya, P-nya pahami. Pahami apa yang jadi kejadian itu. Makanya tadi harus bolak-balik. Selain memahami diri sendiri, pahami juga orang itu. Dia nggak akan kayak gitu kalau dia nggak punya pengalaman yang negatif. Makanya tadi, orang yang nyakitin berarti dia juga sakit. Pahami. Yang terakhir, terapkan. Pelan-pelan aja. Case-nya sederhana, tadi misalnya diabaikan tetangga tadi, kita sadari apa yang kita rasakan, pahami, oh ternyata bisa jadi dia punya pengalaman negatif. Dia nggak akan kayak gitu kalau dia nggak punya pengalaman negatif. Setelah kita pahami, kita coba terapkan. Harusnya sebaliknya, kita coba yang menegur dia. Baik. Dia mau nyikapi seperti apapun, itu hak dia memang, bukan hak kita. Itu yang kadang salah bagi beberapa orang, berusaha mengintervensi perlakuan. Loh, kan aku udah sapa, harusnya kamu nyapa balik. Nah itu yang tidak sehat juga, Cek. Harusnya kita sudah menyapa, ya udah bebas. Dia mau nyapa balik atau enggak, itu hak dia. Hak dia. Jangan berharap feedbacknya Iya. dilakukan oleh yang bersangkutan gitu ya. Baik, ini menarik ini. Ya. Cuman waktu yang akan membatasi. Kita juga tertarik dengan komunitas dari Mas Alif ini. Mungkin bisa disampaikan nih kalau untuk pemirsa PAL TV yang mau bergabung atau yang berkonsultasi langsung dengan Mas Alif. Baik. Oke, semua pemirsa PAL TV dimanapun berada, semoga stay happy and healthy selalu. Kami dari firstaidsoul.id, ya, bagi pemirsa yang ingin mengetahui lebih lanjut, kita masih merintis, walaupun memang kita bergerak di bidang kesehatan mental, kita butuh kerjasamanya. Kita butuh, sekalipun kalian bukan orang psikologi, atau mungkin bukan orang yang pernah belajar psikologi secara formal, it's okay. Yuk, sama-sama kita pelajari psikologi ini dari pribadi kita, karena setiap orang berpotensi menjadi psikolog untuk dirinya masing-masing. Makanya bagi teman-teman yang tertarik untuk join dengan aktivitas kita bersama, boleh di follow di akun Instagram kita @firstaidsoul.id. Nah, dan kalau mungkin teman-teman tertarik untuk bisa langsung silaturahim, berjumpa, ngobrol, diskusi, bisa main ke Jalan Sultan Muhammad Mansur, Jalan Raden Satar, ya. Nanti di pojok kiri kalau daerah Bukit ada pelangnya First Aid Soul, seperti itu. Itu ada tempatnya Ya, sendiri ada ya? tempat sendiri. Oke, baik. Luar biasa ya. Dan juga kalau pengen interaksi dari Instagram, bisa Ya. di DM aja? Langsung DM aja, di situ juga ada nomor HP, boleh nanti langsung di PM seperti itu. Oke, itu dia. Berarti it's okay to not be okay ya? Yes. Benar ya? Nggak apa-apa kalau kita nggak baik-baik aja tuh nggak apa-apa Ya, berarti. benar. It's okay not to be okay. Karena memang salah satu proses penerimaan diri adalah menerima. Ya. Kita sedang Nggak tidak baik-baik apa-apa. saja. Setiap orang berpotensi sebagai psikolog, dan kalau ada masalah tarik napas 8-7 detik gitu Yes, ya. yes. Itu Lakukan prinsip SEPAT sederhana tadi ya. Ya, lakukan SEPAT tadi. Sadari,
dini, pahami, pahami dan juga terapkan. Oke, mudah-mudahan bermanfaat minimal untuk kita berdua ya. Baik, terima kasih untuk pemirsa Pal TV yang sudah bergabung bersama kami di Halo Palembang. Saksikan terus setiap hari Senin sampai dengan Sabtu jam 9 merapat jam 10 waktu Indonesia Barat cuma di Pal TV memang punya kita. Akhir kata saya Rian Gumai dan saya Amal Zafira pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Terima kasih Kak Alif. Terima kasih. Palembang Darussalam, Palembang kota kita, terkenal sungai Musinyo, terkenal dengan pempeknya, jembatan Ampera yang anggun, masjid agungnya yang cindo, menambah terkenalnya kota kesayangan.